Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Pemirsa Riasa TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berkunjung di channel Riasa TV yang Allah telah tentukan di sini. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini pertama sebagai perkenalan, saya Ahmad Rifai yang bertempat tinggal di Pasir Angin, Cilengsi, Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di sekitar masalah ibadah sholat, yaitu kenapa ya? Karena pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Yang satu hari 24 jam, waktu di Indonesia itu yang sangat ideal ya. Saya seimbang antara siang dan malam 12 jam, 12 jam. Nah maka pemirsa sekalian, oleh karena itu ibadah sholat adalah ibadah harian kita, yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian amal-amal yang kita lakukan, ada ibadah haji, ini ibadah umroh, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, tetapi kata Rasulullah, yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama dihitung, diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat nanti, yaitu bukan hajinya, bukan zakatnya, bukan umrohnya, ya, dan bukan amal-amal yang lain, tapi sholatnya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, inna awalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah as-sholah. Faman sholat sairu amalihi, faman fasadat fasada sairu amalihi. Sesungguhnya yang pertama-tama dihisab, yang pertama-tama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat as-shalah, yaitu salatnya. Faman fasadat, barang siapa yang rusak salatnya, maka rusak seluruh amal ibadah yang dilakukan. Di dalam hadis lain ada yang tambahan, yaitu mereka akan rugi dan mereka akan celaka. Waman fasadat fasada sairu amalihi. Wah, yang pertama, barang siapa yang sholatnya betul, syarat. Barang siapa yang sholatnya baik betul, maka dia akan beruntung. Seluruh amalnya akan ikut baik. Kemudian yang kedua kata Nabi, faman fasadat fasada sairu amalihi. Barang siapa yang sholatnya rusak, seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu akan ikut rusak. Maka oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mari kita tingkatkan, kita pelajari terus ya, kita kaji terus kitab sholat. Ya. Saya mengambil beberapa kitab seperti Bulughul Maram yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Fiqih Sunnah, Al-Lu'lu' wal Marjan, dan kitab-kitab yang lainnya. Dan juga saya memakai kitab Sholu Kama Ra'aitumuni Usolli yang diterbitkan dari pesantren Al-Fatah Cilengsi, Bogor, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Yang kedua ya, saya mengambil ini sebagai pengalaman. Ada ulama besar dahulu yaitu Imam Ahmad bin Hambal.
beliau pernah keliling masjid satu dengan masjid yang lainnya. Nah, yang paling saya banggakan beliau itu dari masjid satu, bukan satu RW, satu gubernur, tapi dari satu masjid ke negara masjid yang lain. Nah, beliau ketika beliau memperhatikan sholatnya umum muslimin, kata beliau ternyata muslimin banyak yang menyelisih sholat dari segi masalah shopnya, kata beliau. Jadi banyak orang yang masalah sholat itu shopnya jarang-jarang. Nah, saya mengambil pelajaran dari beliau. Saya juga punya banyak mengambil pengalaman saya ketika saya sholat dari masjid ke masjid lain. Saya sering kalau habis ngajar saya mampir di mana saja saya berada di masjid. Saya juga bisa memperhatikan ternyata saudara kita juga banyak sekali ya yang masih kurang tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang Allah muliakan, jadi sekali lagi mari kita kaji lagi ya. Kita kaji terus, tidak ada istilah terlambat ya. Apalagi yang namanya tentang masalah sholat. Ini kan ibadah harian kita. Justru harus kita lebih perbaiki lagi, lebih disempurnakan lagi. Kita belajar lagi. Silakan pemirsa sekalian, boleh membaca kitab-kitab yang ada. Juga kita belajar majelis talum kita hadiri dan lain sebagainya. Itu untuk prasarana agar kita sholatnya bisa baik dan benar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Riyasa TV yang Allah muliakan, ini sebagai pengantar dari saya sekali lagi ya. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada pemirsa khususnya di Riyasa TV ini dan juga di tempat-tempat lain sering saya menyampaikan, maka marilah ya kita lebih hati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.